السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، إخواننا الأخوات yang saya muliakan, beberapa hari lagi insyaallah ta'ala kita akan menjadi satu ibadah yang menjadi salah satu dari rukun Islam, as-siyam. Ibadah yang sangat tinggi sekali, ibadah yang dalam sebuah hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." As-siyam, puasa itu untukku. Yani puasa merupakan ibadah yang sangat rahasia. Hanya Allah lah yang tahu hakikat seseorang itu as-siyam atau tidak. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala katakan, dan aku sendiri yang akan membalasku. Pada malam ini secara khusus kita akan membahas hadis-hadis yang beredar. Yang saya maksudkan hadis-hadis lemah, hadis-hadis yang dhaif, yang beredar di sekitar bulan Ramadan. Karena tidak ada hujjah dalam Islam kecuali berdasarkan hadis yang telah sah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu seseorang tidak boleh membawakan satu hadis saja atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia telah mengetahui dari keterangan para ulama bahawa hadis tersebut sah, sahih atau hasan. Kalau tidak, maka dikhawatirkan dia termasuk ke dalam hadis-hadis yang derajatnya mutawatir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Berdasarkan hadis yang mulia ini, hadis mutawatir ini, yang diriwayatkan oleh berpuluh orang sahabat, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain, banyak sekali. Maka para ulama, khususnya para ahli hadis, mengeluarkan hukum bahawa tidak boleh kita mengeluarkan, membawakan, meriwayatkan satu pun hadis kecuali yang telah diketahui atas dasar ilmiah, ilmu sesuai dengan kaidah-kaidah hadisiyah, kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu hadis, bahawa hadis tersebut telah sah datangnya
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka dikhawatirkan kita termasuk ke dalam ancaman sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat hati-hati di dalam membawakan atau meriwayatkan hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang perkataan dan perbuatan dan takrir atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka begitu hati-hatinya, takut masuk ke dalam sabda Nabi tadi. Mereka sangat takutnya kalau mereka termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari an Anas bin Malik annahu qala, dari Anas bin Malik ia berkata, innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan katsira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya yang menghalangi saya untuk menceritakan hadis-hadis yang banyak kepada kamu ialah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggal yang berat. Anas bin Malik, tahukah saudara siapa Anas bin Malik? Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka Anas mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 10 tahun. Yang melayani beliau. Oleh karena itu Anas termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sangat takutnya dia, sangat hati-hati dalam menyampaikan, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sahabat mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu la yamna'uni an uhaddithakum haditsan katsira. Sesungguhnya yang menghalangiku untuk menceritakan hadis yang banyak kepada kamu, karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda sekian, man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Anas bin Malik saja takut terancam masuk ke dalam man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sahabat yang lain dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan lain-lain dari jalan Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya yaitu Abdullah bin Zubair, seorang sahabat. Kalau dia berkata, qultu li Zubair bin Awwam, aku pernah bertanya kepada Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam adalah bapak dari Abdullah. Dia pernah bertanya kepada bapaknya, "Mali la asma'uka tuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama asma'u Ibn Mas'ud wa fulan wa fulan." Mengapa
aku tidak pernah mendengar engkau menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud tidak pernah menceritakan hadis, sangat hati-hatinya. Bukan berarti tidak pernah sama sekali menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Para sahabat menyampaikan ilmu, tidak menyembunyikan ilmu, menyebarkan ilmu, tapi sangat hati-hati. Sebagaimana aku mendengar Ibnu Mas'ud dan sikulan telah meriwayatkan dan menceritakan hadis dari Rasulullah SAW. Qala, menjawab bapaknya, Ibnu Zubair bin Awwam menjawab. Jawab Zubair kepada anaknya, yaitu Abdullah bin Zubair, "Ana inni lam ufariqhu mundu aslam." Adapun saya tidak pernah berpisah dari Rasulullah SAW semenjak aku masuk Islam. Ama inni lam ufariqhu mundu aslam. Saya tidak pernah berpisah dari Rasulullah SAW sejak saya masuk Islam. Walakinni sami'tu minhu kalimatan yaqul. Akan tetapi aku pernah mendengar satu kalimat dari beliau. Apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Banyak sekali hadis-hadis yang seperti ya. Alangkah hati-hatinya Zubair bin Awwam, salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Anaknya Abdullah bin Zubair mengatakan, "Mengapa aku tidak pernah mendengar kau membawakan atau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW?" Jadi tidak begitu banyak dan sangat hati-hatinya. Bagaimana aku mendengar dari Ibnu Mas'ud dan sikulan. Saya tidak pernah berpisah dari Rasulullah SAW sejak saya masuk Islam. Tetapi saya pernah mendengar satu kalimat dari beliau, di mana beliau bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat tinggal di neraka." Itu sahabat Ahlul Jannah. Ini manhaj sahabat. Sangat hati-hatinya menyandarkan sesuatu atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Manhaj ini hampir hilang dari dada-dada kaum muslimin. Sembarangan mereka membawakan hadis. Pokoknya atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak peduli. Kata ulama, orang yang menganggap remeh, tidak memperdulikan apa yang ia sandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk dalam hadis Nabi yang tadi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan." Karena itu mereka mengatakan, ini para ulama, para muhadditsin, para imam ahlul hadis, tidak boleh membawakan sebuah hadis, satu hadis saja, kecuali yang telah diketahui sahnya hadis tersebut atas dasar ilmiah, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis, dan telah disahkan oleh para ulama muhadditsin. Tidak boleh sembarangan kita bawakan hadis dari mana saja. Ini hadis riwayat fulan tanpa kita ketahui sah dan tidaknya. Tidak bisa. Dikhawatirkan hadis itu dhaif. Apalagi kalau hadis itu sangat lemah. Lebih celaka lagi kalau hadis itu maudhu', palsu. Karena tidak memiliki manhaj ilmiah ini, maka beredarlah hadis-hadis yang lemah, yang sangat lemah, yang palsu, yang tidak ada asal usulnya, yang batil, yang munkar, beredar dalam segala hal yang berkaitan dengan dinul Islam, dalam bab akidah, dalam bab ahkam hukum peribadatan, adab, akhlak, muamalat, sejarah dan seterusnya. Lihat hadis yang beredar cepat sekali,
beredar dari mulut ke mulut, dari satu mimbar ke mimbar yang lain, dari satu tulisan ke tulisan yang lain, dari satu majlis ke majlis yang lain, dalam bab ilmu. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ini hadis batil, sangat lemah, kalau tidak boleh dikatakan hadis palsu. Atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang menyandarkan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat mati. Ini peribahasa, bukan hadis Rasulullah SAW. Tapi orang katakan ini sebagai hadis, walaupun maknanya sahih, walaupun maknanya bagus dan sesuai dengan kaidah yang ada dalam Islam. Menuntut ilmu itu tidak pernah tamat sampai masuk dalam kubur. Tetapi untuk menyandarkan sesuatu kepada Nabi harus sah. Tidak setiap perkataan yang baik harus kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu tempat untuk bercocok tanam. Ini bukan hadis yang tidak ada asal usulnya. Ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku merupakan rahmat. Ini hadis tidak ada asal usulnya dengan kesepakatan para ulama. Sampai-sampai sebagian ulama telah meneliti hadis ini, mencari sanadnya, tidak didapati, baik sanadnya yang dhaif apalagi yang sahih. Yang dhaif saya tidak ada. Maka hadis ini la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini hadis maudhu', hadis yang la asla lahu, tidak ada asal usulnya juga. Orang lagi buat hadis hubbul hirab, hubbul hirab minal iman, cinta kucing sebagian dari iman. La asla lahu. Nanti di bulan Ramadan saudara akan dengar hadis yang beredar begitu cepat dan banyak di satu mimbar ke mimbar yang lain. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, ay jihadul nafs. Ini hadis masyhur di bulan Ramadan. Ini hadis la asla, tidak ada asal usulnya, tidak ada sanad sehingga dapat yang memungkinkan bagi seorang ulama untuk diperiksa hadis tersebut sah atau tidak. Ini hadis batil, ini hadis maudhu', palsu, karena tidak didapati sanadnya. Ya, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Dibawakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di kitab Ihya'nya di dua tempat. Dan hadis ini kata ulama tidak didapati asalnya. Sering dibawakan di bulan Ramadan. Hadis tentang pembagian bulan Ramadan menjadi tiga. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'itqun minan nar. Bulan Ramadan itu awalnya rahmat, tengahnya ampunan, akhirnya itqun minan nar. Hadis ini sangatlah lemah, dikeluarkan diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya
dan Imam Ibnu Asakir dan Imam Ad-Dailami dan lain-lain dari jalan Abu Hurairah. Jadi disandarkan orang atas nama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Para ulama mengatakan hadis ini dhaifun jiddan, sangat lemah. Lagi hadis yang sangat panjang yang juga menjelaskan tentang pembagian bulan Ramadan. وهو الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Dari jalan Salman Al-Farisi, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dhaif munkar kata ulama. Bahkan Imam Ibnu Khuzaimah yang mencatat hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini, telah memberikan isyarat kepada para muhaddithin dalam istilah ilmu hadis bahawa hadis tersebut dhaif. Ini hadis banyak sekali sering dibawakan dan telah menjadi keyakinan umumnya kaum muslimin bahawa bulan Ramadan dibagi 3. 10 yang pertama rahmat, 10 yang kedua maghfirah, 10 yang ketiga itqun minan nar. Antum tahu hadis ini? Ini berbeda dengan antum dengar? Antum sering dengar ini? Berarti seluruh Indonesia. Dibawakan oleh orang-orang yang tidak berhati-hati terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap sesuatu yang disandarkan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan hadis ini dhaif. Yang riwayat Ibnu Khuzaimah, yang riwayat Ibnu Abdul Dunya dan Ibnu Asakir dan Ad-Dailami dhaif, sangat lemah, dhaifun jiddan. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah hadis panjang potongannya. Bulan yang Ramadan yang awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya pembebasan dari api neraka, dhaif, munkar. Ini telah menjadi keyakinan sehingga merugikan kita sendiri. Hadis ini selain dhaif sanadnya, maka matannya, isinya bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang sahih, maka ketiga macam itu, rahmat, maghfirah, itqun minan nar, ada di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan bulan Ramadan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati. Barakah bahasa Arab. Apa arti barakah? Kasratul khair wa thubutuh, kebaikan yang banyak dan tetap terus menerus berlangsung. Berarti di bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, dari awal sampai akhir, penuh dengan kebaikan dan terus menerus mubarak. Yang tentu di dalamnya di antara mubarak, rahmat, maghfirah, itqun minan nar. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW katakan apa? Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum dengan iman, ikhlas, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah. Salah kalau kita baca ihtisaban dengan perhitungan. Misalnya dia
Bahasa Arab ihtisab, perhitungan, tidak. Ihtisab yang maksud di sini mengharapkan ganjaran dari Allah, pahala dari Allah. Ya. Ini kan membatalkan sebagian keyakinan sebagian kaum sufi, keyakinan yang ada di ajaran tasawuf. Kalau beribadah kepada Allah jangan mengharapkan pahala, jangan mengharapkan surga. Katanya seperti pedagang. Jangan takut dari api neraka. Katanya seperti budak. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, mengharapkan pahala. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Maghfirah. Tidak dipilah-pilah 10 yang pertama, 10 yang kedua, tidak. Dari awal 1 sampai akhir 29 atau 30 hari. Dan hadis yang lain yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat qiyam Ramadan dengan iman, ikhlas dan mengharapkan ganjaran, diampunkan dosa yang telah lalu. Dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, man qama lailatul qadri, barang siapa yang salat qiyam salat malam pada malam qadar dengan iman dan mengharapkan ganjaran, diampunkan dosa yang telah lalu. Maghfirah. Adapun itqun minan nar, menurut hadis-hadis yang sahih seperti dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, ada di setiap hari di bulan Ramadan itqun minan nar, tidak pada hari yang terakhir, tidak pada 10 yang terakhir. Ini salah satu hadis dhaif dan munkar yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin di bulan Ramadan. Pemilahan pembagian bulan Ramadan menjadi 3. Jadi sering kita dengar dari atas mimbar, dari pengajian, dari bentuk tulisan, dari televisi, dibawakan oleh para ustaz, para dai, para penceramah, yang memang mereka ini asal jadi saja dalam mengatasnamakan, menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ceramahnya enak. Mereka ini tidak takut. Lihat Zubair bin Awwam yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, as-sabiqun al-awwalun, satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga ketika masih hidup. Zubair bin Awwam ahlul jannah. Kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, sampai kepada Zubair bin Awwam di surga. Sangat takut. Bahkan sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain, selesai membawakan hadis selalu mengatakan au kama qala Rasulullah SAW, atau kurang lebih begitulah. Sangat hati-hati. Tapi kita kelamparan, akhirnya kerugian bagi kita. Padahal hadis-hadis lain telah datang, maghfirah secara umum ada, rahmat ada, itqun minan nar setiap hari di bulan Ramadan. Al-Nabi dibawakan misalnya hadis-hadis yang menjelaskan bahawa tidurnya orang puasa itu ibadah. Saya mendengar itu. As-sahimu fi ibadatin wa in kana raqidan ala firashihi. Orang yang shaim itu dianggap tetap berada dalam ibadah meskipun dia tidur di atas kasurnya. Jadi dengan lafaz yang sama, as-shaimu fi ibadatin wa in kana naiman ala firashihi. Hadis-hadis ini berkisar di antara hadis lemah
sampai kepada derajat palsu. Tidur di bulan Ramadan boleh. Tidak terlarang tidur di bulan Ramadan. Tetapi jangan diiktikadkan, diyakini bahawa tidur di bulan Ramadan itu ibadah dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak setiap kalimat yang hak itu kemudian disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti beredar hadis-hadis palsu, berkisar di antara dhaif sampai ke derajat palsu, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini kalimat yang hak, maknanya sahih, dan ini menjadi keyakinan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terambil dari mana? Dari nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Tapi tidak pernah Nabi SAW secara langsung mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Lalu musuhnya Ahlus Sunnah buat lagi hadis palsu. Al-iman la yazidu wa la yanqus. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Kedua-duanya palsu. Kedua-duanya telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun untuk tujuan dan maksud yang baik. Kalau tidak terancam tadi dengan hadis-hadis yang mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan kita pun dilarang membawakan hadis palsu kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Kalau tidak, maka kita terkena masuk ke dalam salah satu dari para pendusta. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dan lain-lain, man haddatha anni bi hadithin yara wa fi lafdhin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain wa huwa ahadul kadhibin wa fi lafdhin fa huwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menceritakan hadis dariku yang telah diketahui atau dia telah mengetahuinya dari keterangan para ulama tentunya bahwa hadis tersebut dusta, maka dia termasuk salah satu dari para pendusta. Dalam salah satu lafaz, salah satu dari dua pembohong pendusta, dia dan yang membuat hadis palsu. Barang siapa yang menceritakan satu hadis saja dari dan ia telah mengetahui, dalam lafaz yang lain telah diketahui bahwa hadis tersebut dusta, maksud sabda Rasulullah SAW ia telah mengetahui atau telah diketahui, yakni telah diketahui olehnya kepalsuannya atau telah diketahui oleh para ulama kepalsuannya, dan dia tetap membawakannya meskipun dia belum mengetahui kepalsuannya, dia dimasukkan ke dalam golongan ini, termasuk salah seorang dari dua orang pendusta. Kenapa? Karena dia tidak berhati-hati dalam membawakan atau meriwayatkan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu masalah hadis harus dipulangkan kepada para ulama muhadditsin yang telah menghabiskan umurnya untuk memeriksa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang sah dan mana yang tidak. Mana yang sah yang orang sandarkan kepada beliau dan mana yang tidak, dan seterusnya. Kemudian di antara hadis-hadis yang masyhur, sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Bukan masyhur menurut istilah dalam ilmu hadis. Masyhur, terkenal, banyak diamalkan oleh kaum muslimin dan dipelajari di sekolah-sekolah, bacaan berbuka puasa. Gimana bacaan berbuka puasa? Itu apa? Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna
Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Di antara lafaznya. Dalam lafaz yang lain, Bismillah, Allahumma laqad sumtu ala rizqika aftartu. Hadis-hadis yang seperti ini ya, beredar di sekitar hadis yang dhaif dan sangat dhaif. Tidak ada satupun bacaan yang sah datang dari Nabi SAW, bacaan berbuka puasa, kecuali hadis ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ini sesah hadis yang sampai kepada kita, yang datang dari Rasulullah SAW tentang bacaan berbuka puasa. Adapun hadis Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ada lagi beberapa lafaz yang sering dibawakan di radio di TV. Saya nggak tahu tuh riwayatnya dari mana. Redaksinya berbeda-beda. Tapi secara keseluruhan hadis itu tidak sah. Berkisar di antara hadis yang saya ketahui sampai hari ini, hadis dhaif dan sangat dhaif. Nah ini jutaan, puluhan juta kaum muslimin mengamalkan. Apa penyebabnya? Karena kita tidak hati-hati terhadap hadis Rasulullah SAW. Asal bawakan saja. Para ulama telah membuat kaidah, tidak boleh membawakan hadis dari Rasulullah SAW kecuali yang telah sah datangnya dari beliau. Yang tidak sah tidak boleh. Jadi kita bawakan saja ini hadis dari Rasulullah SAW. Tidak tahu sesat dan tidak boleh. Kecuali untuk bertanya kepada ahli ilmu. Tanyakan dulu. Sah atau tidak? Kalau sudah sah kata para ulama yang ahlinya, bawakan. Boleh. Kalau belum tahu, jangan dibawakan. Lihat akibatnya. Lemahnya perhatian kita terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Berpuluh tahun lamanya kita mengamalkannya. Saya pun termasuk orang yang mengamalkannya. Dari kecil kita diajarkan bacaan seperti ini. Di sekolah Islam, di madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, di aliyah, Allahumma laqad sumna wa ala rizqika aftarna wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa Allahumma laqad sumtu wa ala rizqika aftartu. Sehingga yang masyhur dia sahih hadis itu hadis yang jelas Ibn Umar كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال. Dari Ibn Umar, Rasulullah SAW biasa apabila berbuka beliau mengucapkan zahaba al-dhama'u wabtallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dan Imam Daruqutni dan Imam Hakim dan Baihaqi. Dan Imam Ad-Daruqutni yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwa hadis ini derajatnya hasan. Kemudian disetujui oleh para ulama, di antaranya oleh seorang ahli hadis besar pada abad ini, Amirul Mukminin fil hadis pada abad ini, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, menyetujui perkataan Imam Ad-Daruqutni, hadis ini hasan. Para muhaddisin, para imam mengatakan sah, amalkan. Yang lain, Allahumma laqad sumtu ala rizqi aftartu, dikatakan oleh ulama, para imam ahli hadis, dhaif, sangat dhaif, jangan diamalkan. Kemudian ada lagi hadis yang beredar, sumu tasihhu, puasalah pasti kamu akan sehat. Jadi hadis dhaif. Ya, hadis dhaif.
tidak boleh disandarkan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak syah, tidak ragu lagi bahwa siyam, puasa dapat menyegarkan tubuh, dapat menyehatkan tubuh, tidak syak lagi. Tapi jangan sandarkan perkataan puasalah pasti kamu akan sehat itu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu perkataan sebagian dokter pada zaman dahulu. Sama seperti perkataan kita adalah kaum yang tidak makan kecuali karena lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini hadis pelik, tidak diketahui oleh ulama asal usul hadis ini. Seperti hadis ini la aslah. Sebagian meneliti bahawa hadis ini hanya perkataan sebagian tabib, doktor. Seperti hadis, tapi redaksinya, matanya berbeda-beda. Kalau sekiranya hamba mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan tentang keutamaannya, pasti umatku akan menginginkan bulan Ramadan. Sahih. Yani sering dengar begitu. Ini hadis palsu, maudhu. Hadis palsu, maudhu. Dengan beberapa redaksinya. Ini salah satu yang saya bawakan di kitab saya, Al-Quran Al-Maudhu, dari riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah di kitab sahihnya. Barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, banyak lagi hadis-hadis yang sahih yang beredar di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, tapi apa yang saya bawakan saya kira cukup masyhur dan agar jadi perhatian bagi kita, supaya kita berhati-hati. Kalau ada orang membawakan hadis, tanya siapa riwayatnya, siapa yang meriwayatkan hadis ini, baik itu ustaz atau kiai, atau kalau di sini panggil apa, buya apa, tanya tiap hadis ada perawinya. Riwayat siapa Pak? Hadis yang Bapak bawakan tadi, hadis yang Ustaz bawakan tadi, riwayat siapa? Bukhari kah, Muslim kah, Abu Daud kah, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Syafi'i, Malik, Ibnu Khuzaimah, Daruqutni, Baihaqi, Hakim dan lain-lain banyak sekali. Siapa? Kalau menukil dari kitab, di kitab apa? Kalau kitab Ihya-nya Al-Ghazali, maka penuh dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang sangat lemah, hadis-hadis yang lemah. Seperti hadis-hadis solat harian, solat hari Sabtu, solat hari Jumat, solat begitu, solat harian, solat hari dan pada malam hari, namakan solat harian. Solat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu. Ini hadis-hadis palsu. Sebagiannya tidak ada asal usul. Hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban. Ini hadis-hadis palsu semua. Ada di kitab fikih. Banyak sekali. Banyak sekali. Lagi di kitab Durratul Nasihin. Hadis dhaif, maudhu, yang dalam penuh dengan khurafat. Dengan kitab yang dikarang oleh para muhadditsin. Rata-rata sahih, Bukhari, Muslim dan lain-lain, kecuali sedikit sekali yang dhaif. Dinisbahkan dengan jumlah hadis yang ada di kitab ini hanya beberapa puluh saja. Itu pun dhaifnya ringan. Kenapa demikian? Manusia yang karang Al-Imam An-Nawawi, muhaddits, imam ahlul hadis. Ya,
barangkali kita akan bersoal jawab insyaallah taala. Satu silakan kalau ada yang bersoal. Barang siapa yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan atau akan dibebaskan jasadnya dari api neraka, apa seterusnya? Di mana derajatnya? Tidak tahu. Bagaimana dengan perkataan sebagian ulama bahawa alam ini diciptakan karena nur Muhammad atau Nabi Adam diciptakan karena nur Muhammad? Ini dusta bersama agama Allah, dusta bersama Allah, dusta bersama Rasulnya. Datang sebagian hadis yang semakna dengan ini dari hadis-hadis yang palsu. Sebagiannya hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Bagaimana menentukan salah satu dari akhir Sya'ban untuk mengadakan kenduri menyambut Ramadan? Menyambut Ramadan bukan dengan membaca-baca marhaban ya Ramadan atau menulis marhaban ya Ramadan atau ceramah atau kenduri seperti itu, selamatan atau ziarah kubur. Nanti Idul Fitri ziarah lagi kubur. Ini semua bukan dari ajaran Islam, tapi dari sebagian orang-orang Islam, kaum muslimin yang memasukkannya ke dalam Islam, atau dari ajaran orang di luar Islam masuk ke dalam Islam. Lalu dengan apa? Bagaimana caranya kita menyambut Ramadan? Dengan ilmu dan amal dan persiapan. Dengan ilmu apa? Belajar tentang sifat saum, sifat puasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa hakikat as-siyam? Ruh dari as-siyam itu apa? Dan seterusnya. Itu persiapan. Sama seperti seseorang akan menunaikan ibadah haji. Yang wajib bagi dia mempelajari bagaimana sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lain-lain, "Khudhu manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kamu. Manasik kamu, sifat haji kamu, sifat cara pelaksanaan ibadah haji, ambil dariku, jangan dari orang lain. Demikian juga dalam saum menyambutnya, ilmu bagaimana? Sifat saum, sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Dan apa sebenarnya hakikat puasa itu? Mana yang membatalkan saum, mana yang tidak, mana yang boleh? Lebih banyak kaum muslimin mengatakan bahwa ada satu perbuatan batal padahal tidak batal. Karena apa? Karena ketidakmengertian. Karena kebodohan, karena kemalasan. Bukan persiapannya mandi keramas, bukan apa ziarah kubur, istilahnya apa namanya? Nyepi, bukan nyepi, apa namanya? Nyekar. Pamit sama orang tua, permisi untuk Ramadan. Ini ajaran dari Hindu atau Buddha. Marah bagi kita bahwa negeri kita ini Indonesia sebelum Islam datang yang ada agama apa? Buddha. Selamatan kematian, tahu selamatan kematian sudah dimasukkan dalam bagian Islam, lalu dinamakan dengan nama tahlilan. Tahlilan itu kalimat la ilaha illallah. Keselamatan kematian. Itu ajaran dari mana? Dari Buddha. Orang mati diperingati hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 7 sampai 40, 100 dan 1000 hari. La ilaha illallah. Ya persiapan benar-benar.
dengan ilmu. Nanti kita terapkan dengan amal. Karena beramal harus dengan ilmu. Tidak boleh beramal dulu baru ilmu. Ilmu beramal, ilmu beramal. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu sebelum beramal, sebelum al-ilmu qabla al-qawl, sebelum ngomong, sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Ilmu terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah la ilaha illallah. Hanya orang yang berilmu lah yang mengetahui la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada satu pun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Ini persiapan, bukan kenduri, selamatan. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Belajar bagaimana hakikat siam. Dari mana? Dari ayat dan hadis. Lihat, minta bantuan dari para ulama, dari hadis-hadis yang sahih. Lihat kalau kita tidak belajar nanti, kita akan meyakini hal-hal yang datang dari hadis-hadis yang dhaif, yang palsu. Dan barangkali puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus. Belajar, belajar dan belajar. Tanya pada diri kita, kemudian kita gali, kita periksa bagaimana hakikat siam Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang seolah-olah kita berpuasa bersama beliau. Itu yang wajib bagi setiap muslim, karena al-siyam rukun Islam. Dan ilmu tidak berhenti, setiap hari, setiap tahun kita harus mempelajari al-siyam. Gimana al-siyam? Gimana al-siyam? Sangat kita sesalkan memang. Ada yang kenduri, ada yang keramat, ada yang nyekar, ada yang nasyidan, bahkan ada yang dangdutan, bahkan ada macam-macam. Bukan ini. Belajar, belajar. Sebentar lagi belajar, amalkan. Berilmu, amal. Ada lagi yang maaf-maafan. Baik. Maaf-maafan mau bulan Ramadan, kemudian saling menziarahi satu dengan yang lain. Maaf-maafan dalam Islam, memaafkan orang, meminta maaf, perbuatan yang mulia dan terpuji, tidak terkait dengan waktu. Kalau sekarang ini kata orang awal Ramadan sedikit dan nanti akhir Ramadan, awal Syawal, Aid, maaf-maaf. Setiap ketemu orang minta maaf. Ada bukan dari ajaran Islam. Maaf-maafan pada waktu Id. Islam menganjurkan, bahkan memerintahkan maaf-maafan, meminta maaf atau memaafkan manusia kapan waktu saja. Itu disebabkan karena apa? Karena kita tidak belajar, tidak tahu. Tidak belajar berdasarkan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, yang sah datangnya dari Rasulullah SAW. Kalau saya ambil contoh, kalau kita tidak punya ilmu, ya, masalah sahur, ada yang sahur jam 2 malam, ada yang sahur jam setengah 3, jam 3. Jadi menyimpang dari Sunnah Rasulullah SAW. Mengakhirkan sahur, sunnah Nabi yang mulia SAW, menyegerakan buka. Kapan kita mulai saum? Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita mulai saum ketika telah datang imsak katanya. Imsak sudah masuk kurang lebih 10 menit ya sebelum azan. Ini bid'ah munkarah, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mulai saum puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar masuknya waktu subuh. Sebelum subuh, makan dan minumlah kamu.
Tidak ada istilah nahan-nahan. Hati-hatilah. Jadi, padahal waktu 10 menit sangat berharga bagi kita yang shaim. Cukup untuk kita makan dan minum ala kadar. Waktu 10 menit. Lihat kalau kita tidak punya ilmu, kalau kita tidak belajar, imsak, begitu kalau imsak, lagi makan tinggalin. Bahkan orang anaknya lagi makan disuruh buang. Karena apa? Tidak punya ilmu. Pada imsak, apa yang mereka katakan imsak ke waktu fajar, azan subuh, kurang lebih 10 menit. Sangat panjang bagi orang yang shaim. Untuk minum saja bisa berapa gelas? Itu kalau kita tidak punya ilmu. Padahal nas Al-Quran jelas, hadis jelas. Lihat. Bahkan ada satu keringanan yang sangat besar sekali, bagaimana diterangkan oleh sebagian ulama, dan hadisnya termaktub di Sunan Abi Dawud. Dan dikatakan oleh para ulama, para muhaddisin, para imam al-hadis, hadis ini sahih. yakni apabila kamu mendengar azan sedangkan gelas bejana di tangan kamu yang sedang minum, azan terdengar, jangan letakkan sampai kamu selesaikan minum kamu. Rukhsah yang sangat besar. Ini tentunya bagi mereka yang kesiangan, terlambat bangun, atau tinggal beberapa menit dia baru makan minum, terdengar azan, jangan berhenti, habiskan apa yang ada pada kita. Bukan kesengajaan. Innamal a'malu binniyat. Paham? Rukhsah yang sangat besar. Kita ketahui dalam ilmu belajar, lihat kalau kita disibukkan oleh hal-hal yang bukan dari Islam, maka yang dari Islam tadi kita tidak tahu. Mulai puasa ketika mereka mengatakan sudah imsak, sudah masuk, biasanya ada ketentuannya, tidak makan lagi, tidak minum lagi. Bagaimana ketika itu banyak kaum muslimin yang mungkin letih baru bangun, sudah tidak bisa makan minum, padahal waktunya masih panjang, 10 menit kurang lebih. Kalau dia ketinggalan 10 menit lagi tinggal azan, dia makan minum. Ketika sedang minum, dia sedang makan, terdengar azan, lanjutkan. Karena dia tidak dengan sengaja makan dan minum ketika masuk waktu azan. Tapi sebelum azan dia sedang minum, lalu terdengar azan, habis, selesai. Puasa sangat mudah, sangat mudah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.